Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Ibu Juria, Kepala TK Mawar ya Bu. Ya, cinta damai. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih begini Bu, maaf mengganggu waktunya nih sebentar Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya ada tugas yaitu CGP modul 3.1. Nah di tugas itu kami diminta untuk mewawancarai bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Insya Allah saya dalam mengambil nilai-nilai kebajikan dalam lembaga yang saya pimpin selama ini, kami biasanya melakukan duduk bersama melalui musyawarah mufakat. Kita sampaikan dulu apa tujuan yang akan kita tuju. Nanti di situ kita sampaikan bersama-sama supaya tidak timbul terjadinya salah pemahaman. Jadi kita duduk bareng dulu Bu dalam menyelesaikan masalah itu gitu, keseluruhan Dewan Guru biasanya seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Nah kemudian Ibu selama ini Bu, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi apabila ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini saya mengidentifikasi masalah dilema etika itu Bu, kan saya memperhatikan dari semua guru-guru saya. Di situ nanti kan akan terlihat jika ada mereka yang menyimpang atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dengan lembaga kami. Di situ nanti akan kelihatan. Jadi pertama saya evaluasi dulu lah istilahnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru-guru saya sebelumnya. Oke. Selanjutnya bagaimana Ibu caranya Ibu mengambil keputusan apabila nanti Ibu menemui dua kasus yang ternyata kasus itu sama-sama benar Ibu? Saya biasanya kalau mengambil keputusan ada hampir kebijakan itu hampir sama-sama semua benar ya Bu. Nanti saya bicarakan dulu, kita tinjau dulu dari manfaatnya, mana yang lebih bermanfaat untuk lembaga kita ke depannya. Tentunya kan memang kadang ada dua sisi itu sama kan Bu, tapi kan masih ada yang lebih menonjol, lebih kebutuhannya yang lebih penting. Jadi kita dulu kan yang mana yang lebih penting, itulah yang menjadi keputusan. Biasanya seperti itu. Berarti udah termasuk langkah-langkahnya lah itu ya Bu ya. Kemudian Kemudian Ibu, hal apa yang Ibu rasa Bu selama ini paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Paling efektif itu ya kita kembali lagi, kita bicara bersama, duduk bareng intern guru kan. Kita tanyakan dulu mengapa bisa seperti ini. Kita tanya dulu maksud mereka juga apa. Nanti setelah mereka menjelaskan, kita sampaikan juga tujuan yang sudah kita tetapkan sebagai aturan lembaga kita sampaikan supaya itu tadi Bu, kita menjaga tidak terjadinya salah paham atau miskomunikasi. Biasanya selalu seperti itu. Biasanya kami nanti setelah pulang sekolah itu kami menyusun jadwal pertemuan. Enggak terlalu formal banget sih, yang penting duduk bareng dibicarakan gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini kemudian ada nggak Ibu merasakan tantangan Bu ketika Ibu mau mengambil suatu keputusan? Pasti ada Bu. Setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Karena kan kita orang banyak, nggak cuma satu orang. Nanti ada salah satu beda pendapat, pasti itu jadi tantangan. Tapi kalau kita dalam menyampaikan suatu keputusan itu, kita sampaikan dulu manfaatnya dan tujuannya ke depannya untuk lembaga kita itu lebih bagus. Mungkin nanti seiring waktunya bisa berjalan dengan baik lagi gitu istilahnya. Memang awal agak canggung ya Bu, karena merasa pendapatnya kok nggak diterima gitu, pasti ada. Tapi nanti seiring dengan berlangsungnya waktu itu nanti kondisi itu bisa baik lagi. Seperti itu biasanya sih. Yang penting kita jelaskan dulu kan tujuannya, manfaat kedepannya itu mana yang lebih baik gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian gini, ada nggak Bu faktor-faktor selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Tentunya ada. Kita juga kalau dalam mengambil keputusan itu kan nggak mesti, walaupun saya kepala sekolah nggak harus saya seperti ini.
kita diskusi juga. Nanti kadang kita minta sharing dengan teman-teman kepala sekolah yang lainnya gitu kan, ada seperti ini bagaimana gitu. Nanti setelah itu juga kita kumpul lagi gitu, kita sampaikan lagi seperti ini bagaimana, mana lebih baiknya. Jadi karena saya sebagai kepala sekolah ya selama ini saya nggak mutlak harus saya mengambil keputusan, tetap saya libatkan guru-guru yang lain itu untuk mengambil keputusan, itu istilahnya. Bagus sekali ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian ini Bu, dari pengalaman Ibu mengambil keputusan bersama guru, ini apa kira-kira Bu hal yang menjadi pelajaran yang dapat Ibu petik? Pelajaran yang dapat saya petik selama ini ya, setiap kita mau mengambil keputusan, kita harus menelaah dulu hasilnya itu nanti dapat kita pertanggungjawabkan atau tidak. Dan kita harus menelaah juga hasil yang kita ambil itu bermanfaat nggak untuk kedepannya. Terima kasih nih Bu ya. Sama-sama Ibu. Atas waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bantu, dan saya menjawab yang Ibu tanya ya. Itulah yang selama ini yang saya lakukan di sekolah. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar